Hai teman pintar, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad paling terpercaya dan setia. Bilal bin Rabah juga merupakan orang pertama yang menjadi muazin atau orang yang bertugas mengumandangkan azan. Bilal menjadi muazin setelah ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah memeluk Islam, Bilal mengalami siksaan yang berat dari majikannya. Dia kemudian dibeli oleh sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, dan dibebaskan dari perbudakan. Namun, setelah Nabi Muhammad meninggal, Bilal enggan untuk menjadi muazin lagi. Mari kita bahas lebih dalam. Di jantung kota Mekah yang panas, hiduplah seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Kulitnya yang hitam legam dan tubuhnya yang kurus menjadikannya sering kali menjadi sasaran ejekan. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan hati yang penuh iman dan keteguhan. Ketika Islam mulai menyebar di Mekah, hati Bilal tertarik pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia pun mantap memeluk Islam. Sayangnya, keputusan Bilal ini tidak disambut baik oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam. Untuk memaksa Bilal kembali ke agama nenek moyang, Umayyah melancarkan berbagai siksaan keji. Bilal ditindih dengan batu besar, dijemur di bawah terik matahari tanpa makanan dan minuman, bahkan dipukul hingga berdarah-darah. Namun, tak satupun siksaan itu mampu meluluhkan keimanan Bilal. Dengan suara yang lemah namun penuh keyakinan, ia terus mengumandangkan kalimat tauhid. Merasa putus asa, Umayyah akhirnya menyerah. Bilal berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Nabi Muhammad di Madinah. Nabi menyambutnya dengan hangat dan memberikan kebebasan kepadanya. Suara merdu Bilal yang selama ini terpendam akhirnya dapat berkumandang bebas. Nabi Muhammad menunjuk Bilal sebagai muazin pertama di Madinah. Suara azan Bilal yang khas dan merdu menggema di seluruh penjuru kota Madinah, mengundang umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setiap kali mendengar azan Bilal, hati umat Islam merasa tenang dan damai. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah. Ia meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muazin. Namun, para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal menolak permintaan tersebut. Ia tidak sanggup mengumandangkan azan setelah kepergian Nabi. Umar bin Khattab kembali mengunjungi rumah Bilal yang berada di Syam dan membujuknya. Umat muslim di Madinah sedang membutuhkan Rasulullah dalam mimpinya. Mimpi tersebut menjadikan Bilal siap untuk berangkat ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Husain kemudian berkata,
Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Umar bin Khattab yang juga ada di sana pada saat itu turut membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Umar bin Khattab juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya kepada Rasulullah. Akhirnya Bilal memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama hilang. Tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah, juga momen-momen ketika mereka dengan beliau. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal mulai terdengar pelan ketika melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebut nama orang yang paling ia rindukan. Bilal pun tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasa rindu yang teramat pada baginda Rasulullah. Singkat cerita, Bilal wafat di Syam sebagai seorang pejuang di jalan Allah. Merujuk pada buku biografi sahabat Nabi oleh Muhammad Rajin Hasan Kinas, beberapa sejarawan memiliki perbedaan pendapat mengenai wafatnya Bilal bin Rabah. Sebagian mengatakan bahwa Bilal bin Rabah wafat di Damaskus dan dimakamkan di Bab al-Sakhir. Sebagian lain mengatakan Bilal bin Rabah wafat di Aleppo dan dimakamkan di Bab al-Arba'in. Bilal bin Rabah wafat tanpa meninggalkan keturunan seorang pun. Kisah Bilal bin Rabah menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Ia mengajarkan kita tentang keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan keikhlasan dalam beribadah. Suara azan Bilal yang pertama kali berkumandang di Madinah menjadi warisan yang tak ternilai bagi umat Islam. Hingga kini, azan terus dikumandangkan di seluruh penjuru dunia, mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Islam yang mulia. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.